Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Salam Pak. Pagi, sehat, salam Pak. sejahtera, salam kebaikan buat teman-teman semua. Semoga Anda semua di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebaikan, tidak kurang satupun. Teman-teman semua, Bapak minta maaf ya kalau pagi ini kita nggak bisa kumpul dulu di kelas. Saya tadi malam pulang dari kampus kehujanan, jadi perasaan pagi ini agak nggak enak banget badan dikit. Besok kan saya masih ketemu Anda lagi kan ya. Lusa juga masih ketemu Anda. Oke teman-teman semua, jadi hari ini kita ada sedikit project ya teman-teman semua. Jadi tolong dikerjakan. Ini bagian daripada penilaian akhir ya teman-teman semua ya. Jadi kita sebenarnya saya tuh udah ngecek nilai ya teman-teman semua. Yuk kenapa yang ini yuk belum kerjain yang ini nih teman-teman semua nih. Yang ini nih, yang data Google ini apa? Data review ini kenapa yuk belum kerjain teman-teman semua? Yang ini nih. Ini kan ada di sini kan. Dulu nih apa memang kita butuh di kelas ya, kalau yuk butuh di kelas yuk mah kalau ngerjain di kelas sama bapak pasti beres, tapi kalau suruh ngerjain mandiri kadang-kadang nggak selesai gitu kan. Nah ini nih, yang ini nih, yuk udah coba belum teman-teman semua? Perasaan bapak udah demo di kelas perasaan dulu ya. Iya bener udah tuh mata kuliah apa tuh, perasaan mata kuliah warehouse ya. Nah ini kan nanti saya minta anda untuk nurunin data ya teman-teman semua. Ini kan review aplikasi Bank Mandiri misalnya yang di Play Store. Nah nanti kan yang dikumpulin tuh kan untuk data masa lalunya kan, data warehouse-nya nih review kayak gini nih kan. Dulu kan saya minta ini teman-teman semua. Ini mata kuliah yang ini kan warehouse. Nah, ini kan ada di sini teman-teman semua. Coba tak unduh. Nah yang ini teman-teman semua nih. Nah, jadi si output datanya itu mana ya? Nah, ini. Nah, nanti outputnya hasil review teman-teman semua. Nah, ini kan. Nih. Ini kan data. Saya minta Anda masing-masing punya ngambil Playstore masing-masing. Jadi saya cek lagi lah teman-teman semua. Ini saran saya, yuk mending sambil buka laptop deh daripada kalau di kelas kan suka buka laptop tuh pasti urusan kita beres ya. Dulu aja yang Yahoo kan kita kerjain selesai ya teman-teman semua, yang Yahoo Finance ya. Jadi teman-teman semua terima kasih teman-teman yang udah ngumpulin Yahoo Finance nih. Ini oke. Tapi ininya teman-teman semua ya, apa link post-itnya ya, jangan lupa ini Nazla misalnya di paling atas itu kan. Nih ini kita lihat outputnya. Nah setelah diekspor dong, ini jangan gini dong, nanti bapak gimana, bapak turun lagi di ini di anjip ya, jangan ekspor begini. Matiin suaranya ini, tolong siapa tuh, tolong nih teman-teman, itu siapa tuh. Right, thank you. Ah itu ya teman-teman semua. Nah ini kan punyanya siapa nih, Fahri ya. Nah ini Fahri oke, ini saya suka nih. Nah, ini bener nih. Ini yang data Yahoo Finance ya teman-teman semua. Kita udah demoin ya. Grafiknya juga. Ini memang nih outputnya bukan. Tapi kan pada dasarnya apapun kan berjalan. Jadi mata kuliah kita ini kemana-mana teman-teman semua. Ya mau data visual, data warehouse, data science, semua juga butuh data. Jadi awalnya pasti data. Jadi semua tuh awalnya data warehouse teman-teman semua ya. Awalnya semuanya data masa lalu ya. Kita ini kebanyakan bermain di data masa lalu ya, bukan data operasional. Dan orang-orang juga pasti bakal menganalisa data-data masa lalu. Ini atau kasih nih Fahri ya udah oke. Ini juga Excelnya bisa kita lihat langsung kan. Ini kan saya minta Anda menganalisa 3 saham ya. Oke. Nah, ini Fahri. Kan bisa langsung Bapak buka pakai Google Sheet kan. Right. Mantap. Nah,
ini kan historical datanya ya. Oke, nah itu ya teman-teman semua. Jadi ini link you, jangan lupa itu yang post it Yahoo Finance ya. Nah ini nih, nah ini bagian dari sini loh teman-teman semua. Ya nanti saya cek lagi dah ini Divi atau Dewe. Perasaan Bapak lupa. Perasaan saya maaf, tapi Bapak masukin di grup kamu masalahnya. Oke, nah buat hari ini teman-teman semua, kita mau bicarain Badan Pusat Statistik ya. Jadi teman-teman semua ya, jadi Badan Pusat Statistik ini adalah sumber data yang bisa dipercaya insya Allah ya teman-teman semua. Ya kita mau kemana lagi kalau nyari data ya. Ini Badan Pusat Statistik ini datanya besar sekali ya datanya. Jadi dia bisa, ini menurut saya data warehouse pemerintah paling besar nih sebenarnya ya. Tapi sekarang pemerintah bikin pusat data yang lain sih ya. Open data tuh sekarang banyak banget ya. Alhamdulillah. Kalau dulu mah aduh ya teman-teman semua, kita harus datangin kantor statistik. Di sana juga kita harus nyari-nyari bukunya segala macam. Kalau sekarang coba yuk lihat ya, data itu banyak banget ya. Dan ini semua data masa lalu teman-teman semua. Semuanya itu warehouse ya, berarti data-data yang sudah dipisahkan dari operasional. Dia menjadi banyak data mart ya. Data mart apa? Ini kan kamu lihat data mart tingkat pengangguran, data mart gini rasio, data mart penduduk miskin. Nah ini kan data-data masa lalu dan datanya banyak banget ya. Dan kantor pusat statistik itu teman-teman semua, sebagai catatan Anda, dia punya kantor di mana-mana ada ya. Misalnya apa? Badan Pusat BPS Kabupaten Bandung misalnya gitu ya. Nah, ini tuh data tuh sampai data tingkat desa loh teman-teman semua. Misalnya you mau riset di desa kamu ya, di kampung kamu, ayo riset tuh jangan jauh-jauh teman-teman semua ya. Di kampung kamu, di daerah kamu gitu. Cari BPS-nya. Cari BPS-nya teman-teman semua ya. BPS sekarang more better, very very more better ya. Saya kenal banget BPS bertahun-tahun teman-teman semua ya. Saya kenal mungkin udah hampir 25 tahun lah teman-teman semua ya. Sudah lama kenal gitu kan ya. Saya tahu perkembangan dia dari masa ke masa ya. Dan ini sekarang dia bener-bener bagus banget asli ya, bagus banget ya. Dan sebenarnya webnya sama semua. Coba yuk perhatiin. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung ini saya kasih contoh lagi ya. Misalnya satu daerah di BPS misalnya Kabupaten Badung. Nah, ya, coba kita. Nah, itu ya. Nah nih BPS Kabupaten Badung. Nah, itu ya. Di Bali. Nah, ini di Pulau Bali teman-teman semua ya. Ini di Pulau Bali. Nah, coba yuk perhatiin. Webnya sama. Mereka tuh punya template yang sama. Tapi konten ya sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, ada BPS provinsi, ada BPS kabupaten gitu kan ya, ada BPS pusat. Tadi kita lihat ya, kalau BPS pusat nih webnya ya. Saya pernah ke kantornya dulu, sering lah bolak-balik kantornya dulu di daerah dekat Istiqlal situ tuh, jalan apa ya, Profesor apa tuh, pokoknya nggak jauh dari Pasar Baru lah di situ, Jakarta. Nah di daerah tuh banyak tempatnya. Nah Pak, kenapa lihat yang daerah? Ya kalau you pengen yang lebih spesifik ya harus di daerah teman-teman semua ya. Mungkin bisa temuin data-data yang lebih unik ya gitu. Bahkan sampai data tingkat desa ya teman-teman semua ya. Misalnya ini daerah Bandung lah, Kabupaten Bandung ya, yang saya paham ya. Misalnya ini Kabupaten Bandung lah ya. Ini Kabupaten Bandung. Nah kamu kalau mau nyari data manual ya, data ini data istilahnya data publikasi teman-teman semua nih. Jadi kalau klik produk, nah itu ada publikasi. Ini webnya template-nya sama se-Indonesia. Nah ini kalau misalnya kamu nyari data teman-teman semua, misalnya kata kuncinya data misalnya desa. Kalau desa itu biasanya kecamatan. Contoh saya nyari kecamatan aja lah, satu kunci ya, kecamatan aja nih ya. Yang paling, coba tampilkan aja dulu lah semua ya. Coba kita lihat dulu. Nah ini kan teman-teman semua. Nah, itu ya. Contoh Bapak misalnya kecamatan Cangkuang gitu ya. Atau nih lah yang lagi muncul lah, Soreang nih. Atau kita sebut aja langsung ya, Cangkuang. Nah, gitu kan. Nah, ini kan kecamatan Bapak saya. Nah ini kan datanya ada kecamatan Cangkuang, kecamatan bertahun-tahun loh ada. Cuma ini bentuknya buku teman-teman semua. Jadi contoh kalau misalnya ini tingkat kecamatan. Kalau kecamatan berarti datanya data desa.
Nah, kalau kamu pengen datanya data kabupaten ya kamu tulisnya kabupaten aja. Nah, kabupaten nah gitu aja. Nih. Nanti bakal muncul kayak gini. Atau kata kuncinya dalam angka. Dalam angka. Saya liatin lah satu-satu ya, dalam angka. Supaya lebih terstruktur kita obrolannya. Dalam angka. Nah, kamu lihat kan kabupaten dalam angka 2025. Baterainya udah low. Mana baterai? Oke, sebentar ya, Pak. Colok dulu. Nah, itu teman-teman semua kamu bisa lihat ya, Kabupaten Bandung dalam angka. Nah, ini kalau you klik kanan lah ya, kita bikin tab baru ya. Nah, ini ya. Nih. Itu kamu bisa dapetin informasi si kabupaten yang bersangkutan untuk data 2025 sebenarnya. 2024 tapi dirilis di 2025 ya. Nah, ini nih. Tapi ini datanya buku, teman-teman. Tapi lengkap. Ini dari dulu. Kalau zaman saya kuliah kayak ginian ya. Jadi kalau kita baca, ini kalau kita unduh, nah ini. Ya. Nah, ini PDF, bentuknya PDF teman-teman semua. Ini bentuknya PDF. Nah, kayak gini teman-teman semua. Oke, kayak gini. Ini kan 400 halaman dan ini buku teman-teman semua ya, ini buku ya. Aduh, kakak kelas Anda zaman dulu tuh sering baca buku ini nih. Kabupaten Bandung dalam angka. Nanti data selama ini kan data 2024 yang disajikan di 2025 ya. Nah, di sini kamu bisa lihat kontennya. Data pemerintahan, data penduduk, sosial dan kesejahteraan, pertanian, industri. Nah, saya saranin Anda yang sering riset-riset di pemerintah, ada niat untuk riset di lembaga pemerintah, itu Bapak saranin Anda baca dulu dokumen ini teman-teman semua ya. Baca dulu dokumen ini ya. Nanti kamu coba bikin prototype gitu kan, kalau memang bentuknya prototype. Nah, nanti kan sebelum datangin ke kantor dinas, jangan lupa kalau datang ke kantor dinas atau kantor provinsi atau kantor pemerintah, yuk pasti harus lapor kantor sosial politik ya teman-teman semua ya, dinas sosial politik. Nah, itu jadi pastikan bahwa Anda datang dulu ke kantor sosial politik, misalnya kantor sosial politik. Contoh misalnya kamu riset di mana, Jawa Barat ya. Nah, Jawa Barat tuh di Jalan Supratman kalau nggak salah ya. Nah, jadi datangin dulu kantor ini nih, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nih ya. Jadi datangin dulu kantor ini nih ya. Pesan Bapak mah Kesbangpol Jawa Barat itu di mana dia? Perasaan di Supratman ya. Nah, jadi kalau Anda ada yang niat untuk riset di pemerintah, jangan lupa nggak boleh datangin kantor dinas langsung ya. Oh Pak, saya risetnya di kantor di provinsi nih. Nah, kamu datangin dulu sini ya. Nah, bener kan di Supratman. Nah, kamu datangin dulu kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat, buat surat dari kampus. Terus nanti kamu tinggal ke front office-nya bilang, Pak, saya mau riset di dinas mana, misalnya, oh Pak di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Oke. Nanti kamu diterima di sini dulu gitu kan. Terus kamu ditanya, diwawancara sedikit gitu kan. Apa deh, maksudnya apa? Bawa surat dari kampus nggak? Nah gitu. Oh iya, tujuannya apa? Oh ya Pak, saya mau riset berkaitan dengan perikanan dan kelautan di Jawa Barat. Oh ya, nanti kamu dikasih surat pengantar dari sini. Surat pengantar untuk menuju dinas yang bersangkutan. Nah, itu tata caranya begitu ya teman-teman semua. Itu sama di seluruh Indonesia, dimanapun. Mau di tingkat kabupaten, mau tingkat provinsi, di Jakarta, itu polanya sama seperti itu. Jadi Anda harus datangin dulu nih Badan Kesbangpol seperti ini ya teman-teman semua. Jangan langsungin. Nanti kalau you udah punya surat pengantar dari sini, surat pengantar untuk ke salah satu dinas, baru you datangin dinasnya. Itu tata caranya seperti itu teman-teman semua. Nah, sebelum you datangin, misalnya oh ya Pak, saya mau ke dinas perikanan dan kelautan. Nah, itu kan Jawa Barat tuh. Nah, ini kan di Wastu Kencana nih. Nah, nanti jadi setelah you udah dapet surat pengantar dari si dinas Kesbangpol tadi tuh, si kantor Kesatuan Bangsa dan Politik itu, barulah you datengin kantor ini teman-teman semua. Kan kamu niatnya kan riset masalah
sistem informasi kelautan dan perikanan lah seperti itu. Nah, saran saya sebelum kamu datang ke sini teman-teman semua, baca dulu dokumen ini. Oke, dokumen-dokumen seperti ini. Tapi yang versi Jawa Barat ya, berarti yuk bacalah data-data peternakan perikanan yang ada di sini. Nah, nanti ini udah ada datanya teman-teman semua ya, udah datanya. Nah, jadi dari sini ini datanya manual ya. Nah, jadi yang zaman dulu tuh memang dari begini datanya. Nah, begini kan datanya tuh. Kamu bisa lihat ya. Ini contoh sederhana lah ya. Ini data berkaitan dengan apa judulnya ya. Panjang banget nih dia. Nah, ini judulnya nih. Jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung. Nah, ini kan jangan lupa loh, ini tuh kecamatan ya. Ini kecamatan. Ini Kecamatan Ciwidey, berarti tenaga medis itu ada 6 orang. Nah, itu teman-teman semua. Ya. Nah, teman-teman semua kayak gitu datanya ya. Itu yang tingkat kabupaten. Jadi, nah, Pak, tadi katanya ada data desa. Ada teman-teman semua, data desa tuh ada ya. Jadi, nanti kamu di sini tinggal nyari aja. Tadi. Nah, di sini nih. Desa. Nah, gitu kan. Misalnya desa Bapak Bandasari, coba kita cari ya. Coba, sorry, Bandasari, satu kata coba. Nama bukan Bandasarinya, Cangkuangnya, lupa tuh nama kecamatannya kita cari. Nah, nama kecamatannya kita cari. Kalau tadi kan data kabupaten ini teman-teman semua isinya adalah semua kecamatan. Kalau data provinsi isinya semua kabupaten kayak gitu ya. Nah, nanti kalau kamu lihat data kecamatan isinya desa-desa. Nah, jadi kalau misalnya kita unduh lihat ya data ini ya teman-teman semua. Kalau lihat data ini, nah ini nih teman-teman semua ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kalau kita unduh PDF-nya ya teman-teman semua. Nah, ini kalau kita unduh, nah ini kan datanya begini. Nah, Kecamatan Cangkuang. Nah, ini 130 halaman. Jadi kalau data satu provinsi itu hampir 400 halaman, ini hanya Kecamatan Cangkuang isinya 130 halaman. Dan isinya itu teman-teman semua polanya mirip sebenarnya, tapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat lah. Kalau di sini nggak ada laut, yang ngomong ngapain? Pasti nggak akan ada ngomongin laut lah teman-teman semua. Di ini kan daerah gunung, bahkan petanya ada. Nah, kita lihat si daftar isinya teman-teman semua. Daftar isinya. Nah, ini. Nah, di sini ada pertanian. Pak, kok nggak ada kelautan? Lah, ini daerahnya di gunung kok gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi bisa beda-beda nih teman-teman semua datanya. Ya, yang pasti nanti kalau bisa kita cek teman-teman semua ya, kalau kita cek nih di sini nih. Nah, kita lihat cek datanya. Jadi bentuknya tabel teman-teman semua ya. Nah, ini nih. Contoh, sorry ya, saya cepetin dikit ya. Nah, kayak gini teman-teman semua. Nah, ini nih ya. Jadi data ini tuh adalah nama desa. Nih. Nah, ini di kampung saya, ini kampung saya teman-teman semua. Ini kampung bapak saya, ini kampung saya. Nah, berarti di desa saya tuh ada 26 masjid tuh. Di desa bapak saya ada 16 masjid. Nah, ini kan datanya kayak gini teman-teman semua. Jadi datanya itu yang raw-nya itu adalah data desa ya. Nah, jadi cek dulu ya apakah datanya ada atau enggak ya gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi coba kita lihat lagi ke bawah ya. Mungkin karena ini daerah pertanian, mungkin pertanian yang lebih rame. Coba cek. Jadi pastikan bahwa yang raw-nya itu desanya teman-teman semua. Jadi kita lihat dulu lah. Mana ya? Nggak ada datanya. Nah, ini kan udah nama desa nih. Nih, ini nama desa. Oke, tourism kosong. Nah, jadi kayak gini lah. Kalau ini kan ini nama desa teman-teman semua ya. Tapi ya kalau desa itu kan datanya mungkin tidak sekompleks di tingkat kabupaten ya. Tapi ya tergantung desanya sih teman-teman semua ya. Mungkin ada yang desanya datanya kayak gini kan. Nih. Nah, ini. Dari sekian banyak teman-teman semua yang ada kantor posnya cuma di sini nih ya, di kan yang lain tidak ada. Ini beroperasi ya. Nah, kalau perusahaan ekspedisi semua ada kecuali di Jatisari itu. Jadi nah kayak gitulah teman-teman semua. Nah, ini kayak gini nih, ini kan ini data bagus nih ya.
Nah, berarti di kecamatan saya, teman-teman semua, itu Cangkuang Kabupaten Bandung itu ada 14 tower tuh. Ada 14 tower. Paling banyak itu di desa saya tuh. Ya, ada 5 tower. Bapak juga baru tahu di desa saya ada 5 tower. Pantes perasaan banyak banget towernya. Itu ya. Sampai ke gunung-gunung nih. Ya, ini daerah gunung ternyata ada 2 tower juga tuh. Ya, nah jadi kayak gini data teman-teman semua. Ini data desa. Ya, jadi ada desa Jatisari, Nagrak, kecamatannya Cangkuang. Jadi kalau ditanya misalnya di kecamatan Cangkuang ada berapa BTS? Ada 14 BTS gitu kan. Di desa Tanjung Sari ada berapa? Ada 1 BTS. Nah, itu teman-teman semua ya. Sampai operatornya kan nih. Gitu kan. Operatornya nggak tahu apa, nggak disebutin nih operatornya gitu kan. Operator misalnya di Tanjung Sari operator yang beroperasi ada 6. Nah, tapi nggak disebutin ya operatornya apa. Berarti bisa jadi nih BTS-nya BTS bersama ya gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman semua. Nah inilah sebutnya data BPS. Sebenarnya ini data bagus ya buat kamu penelitian. Kalau kita zaman-zaman dulu ya sering baca dokumen ini teman-teman semua. Nah akhirnya kita kan harus copy datanya ya. Kalau nggak copy ya minimal kita harus ketik ulang lah data-data ini tuh teman-teman semua. Nah tapi sekarang insya Allah zaman berubah teman-teman semua. BPS nih sekarang tambah canggih teman-teman semua ya. Nah jadi kita lagi bicarain, tapi ini tidak berlaku untuk data-data yang mungkin yang lebih detail ya. Jadi kalau kamu mau pakai data desa ya mungkin berarti API-nya belum ada. Hari ini kita bicara web API teman-teman semua ya. Jadi kita bicara ini nih ya. Jadi monggo Anda tugas Anda teman-teman semua itu adalah membuat dulu API. Oke. Monggo teman-teman semua bikin account di sini ya. Silakan ya, gratis kok layanan pemerintah ini ya. Nah, jadi teman-teman oke. Oke, silakan teman-teman buat akun API BPS di link ini. Nah, oke. Nah, gitu teman-teman semua. Nah, ini bikin teman-teman semua, nanti kamu ke sini, right? Nah, nanti teman-teman tinggal sign up. Nah, nanti tinggal sign up nih kayak gini aja lah. Ini sign up. Nah, ini sign up. Nah, nanti teman-teman semua misalnya pakai emailnya siapa ya? Pakai emailnya, coba kita cek dulu teman-teman, si Andro. Coba kita pakai email. Ntar dulu nih supaya tidak ada salah paham di antara Anda. Oke, Anda masuk ke protes disangka Bapak nanti, supaya kita jelas ya teman-teman semua ya. Kita coba sign in pakai si siapa ya? Ini yang dipakai. Coba email. Nggak ada, kak, udah dihapus ya. Oke, lupa saya. Oke teman-teman semua. Oke, coba pakai si Android Team. Ya. Nah, jadi Android Team @gmail.com ya. Oke. Nah, jadi mari. Oke, kita mau sign up ya. Pakai Android Team .widyatama@gmail.com. Right. Terus tinggal dikonfirmasi aja ke sini. Oke. Tapi ini masuk dulu. Aduh. Mana HP saya? Bentar.
Teman-teman, hari ini Bu Ocha ke kampus gak? Enggak, Pak. Enggak. Oh ya, aman berarti ya. Oke, bentar dulu. Mana tuh? Cancel aja ya. Ngapain Cancel apa ya? Skip. Oke. Dah. Tinggal ngapain lagi barusan ya? Nah, ini udah emailnya udah masuk. Pakai email Widyatama boleh. Oke, saya sih mintanya yuk pakai email Widyatama ya teman, pakai email kampus lah gitu ya. Oke, nah ini please check your email. Oke, cek emailnya. Oke, coba refresh sedikit. Mana deh emailnya? Ya. Email nggak masuk ya. Itu tuh, alhamdulillah muncul juga. Begini teman-teman semua, dapatlah email. Jadi nanti klik link ini nih, tes gitu ya, yang pertama dulu. Ini nih teman-teman semua ya, nanti kamu masukin passwordnya. Oke, aman, nama kamu, right? Gitu kan password. Dah lah, biasa ya passwordnya mah gitu. Terus nama Anda ya, di sini kan saya pakai si Android Team ya, Android Team Widyatama. Oke, nah type-nya jangan lupa student aja. Oke, use student aja. Company-nya University of Widyatama. Alright. Oke. Terus tujuannya teman-teman semua, tujuannya riset. Alright. Ya, tujuannya riset. Masukin alamat kampus saja ya, Ciputra 204 Bandung. Nah, itu ya. Country Indonesia. Ivory Coast. Itunya. Itu ya. Indonesia. Provinsi terserah kamu. You mau pakai daerah kamu juga boleh. Ya, jadi Pak, saya mau pakai daerah saya, boleh teman-teman semua, monggo ya. Ini Bandung. Ya wes. Nah, teman-teman semua jangan lupa tuh ya. Kamu lihat nggak? Avatar terserah kamu deh. Kalau ini mah nggak nggak penting-penting banget dah avatar mah. Tapi yang ini nih teman-teman semua nih, term of use ya. Nah, you lihat kan, term of use can download. Nah, ini you unduh dulu teman-teman semua. Just, nah gitu ya. Nah, nanti kalau you unduh ke laptop kamu teman-teman semua. Right? Nah, gitu. Nah, nanti kalau kamu udah unduh, oke, teman-teman semua. Nah, ini kalau lambat banget sih. Oke, nah ini BPS itu dia nggak pakai yang ini ya, tapi lah unik banget ya. Masih pakai yang paper gitu kan. Untuk ini SLA-nya teman-teman semua, service level agreement lah teman-teman semua ya. Jadi perjanjian layanan tersebutnya teman-teman semua ya, perjanjian tingkat layanan ya teman-teman semua. Nah, jadi memang ini ada perjanjiannya. Anda boleh menggunakan application programming interface ya. Jadi pada dasarnya kita mau ngakses data BPS teman-teman semua ya. Jadi kita mau ngakses data BPS persis kayak kamu di Yahoo Finance, you di Google Play Store. Itu kan urusan kita mudah banget ya teman-teman semua. Kalau misalnya ada tatap muka terhadap data ya, di zaman ini tuh kayaknya kalau tadi kan kita lihat buku-buku ya. Kalau buku kan lama teman-teman semua ya. Anda harus baca dulu, buku tetap penting ya, tapi Anda pasti butuh waktu untuk memindahkan data dari buku, atau Anda ketik ulang ya, atau Anda menggunakan teknik
OCR ya, di scan segala macem, itu kan lama ya, butuh waktu teman-teman semua. Nah alhamdulillahnya teman-teman semua, BPS itu bikin API-nya persis kayak kamu pakai di Yahoo Finance kemarin gitu. Kamu tinggal sebutin, saya pengen data saham ini, data saham ini tahun sekian sampai tahun sekian, udah deh ketarik datanya teman-teman semua. Atau waktu kamu tarik data Google Play Store gitu kan, dibilang saya pengen aplikasi ini, saya pengen reviewnya, pengen yang baru ya, udah tarik. Nah gitu. Jadi alhamdulillah BPS kita punya API-nya, walaupun API-nya menurut Bapak kompleks sekali ya. Wajar lah teman-teman semua, Badan Pusat Statistik ini badan yang sangat terhormat ya, datanya luar biasa besar sekali, dia ngurus ratusan kabupaten kota se-Indonesia teman-teman semua. Mungkin sekarang ada sekitar 600-700 kabupaten kota, belum lagi provinsi, belum lagi data kementerian, belum lagi data presiden, militer, Polri. Wah, itu numpuk data tuh di sini teman-teman semua. Jadi memang ini data warehouse pemerintah yang paling besar menurut Bapak. Memang sebenarnya BPS juga dia mengkolek data dari banyak lembaga pemerintah sih. Ingat tadi Bapak bilang, kenapa kamu baca dulu data BPS sebelum kamu datengin ke kantor dinas? Nah, sebenarnya nanti kamu bakal dapat jawaban gini, Dek, itu sebenarnya data dari kami, dari dinas, kami share ke BPS. Nah itu, jadi badan pusat statistik ini dia mengkolek data teman-teman semua ya. Jadi satu, mengkolek data dari banyak tempat, dari lembaga pemerintah. Di satu sisi juga mereka melakukan pengambilan data langsung. Jadi ada yang memang dia melakukan data primer secara langsung, ada yang dia ambil sekunder dari berbagai lembaga pemerintah seperti itu. Jadi ada bagusnya sebelum you datengin salah satu lembaga pemerintah, you ambil dulu data BPS karena gampang banget ngambil datanya. Nah nanti kamu bilang, Pak, saya sebenarnya udah baca-baca nih data perikanan di BPS, apakah ini datanya benar? Apakah Bapak punya data yang lebih lengkap? Nah itu banyak gunanya teman-teman semua. Senior-senior Anda tuh banyak yang beruntung ya. Kayak mungkin ada yang 2 tahun yang lalu dia datengin dan salah satu dinas, Pak, kami udah baca data BPS begini-begini. Dia dapat 1 giga data teman-teman. Coba yuk bayangin ya, banyak berkahnya. Jadi orang dinas juga suka. Ternyata kamu tidak kosong gitu kan, ketika datang ke dinas tersebut kamu udah paham bisnis proses mereka, minimal kamu udah mengenal data mereka teman-teman semua gitu kan ya. Nah ketika orang dinas tuh, kelihatan nih anak mahasiswa paham data kita gitu kan ya, mereka nggak segan-segan teman-teman semua. Kalau Anda ketemu orang baik, itu data keluar semua teman-teman semua ya, selama itu bukan data rahasia ya. Jangan lupa loh, data pemerintah ini punya beberapa kategori gitu kan ya. Salah satunya adalah data yang memang bisa dipublikasi gitu ya, demi pendidikan, demi penelitian. Itu mereka nggak segan-segan share teman-teman semua. Itu saya punya ada kejadian lucu tuh, ada kakak kelas kamu 2 orang tuh, mereka dapat data, dibilang begini, Dek, bawa harddisk eksternal nggak? Ada flash disk, Pak, gitu kan ya. Oh ya udah, flash disk nih kan gitu ya. Ini saya share data katanya 2 giga katanya teman-teman semua. 1-2 giga itu mereka dapat data ya. Waduh, sampai pulang ke kampus tuh, Pak, ternyata data di dinas tuh lebih banyak dibanding dengan data BPS. Memang betul, BPS nggak mungkin mengkolek semua data pemerintah teman-teman semua. BPS hanya summary-nya aja begitu kan. Lebih detailnya ya jelas Anda harus langsung di pusat datanya, di tempat data primernya. Nah teman-teman semua, jadi memang itu yang bagus ya. Ingat ya, jadi pengambilan data yang terbaik itu adalah langsung ke lokasi ya, gitu ya. Bukan berarti kita pakai API seperti ini urusannya jadi selesai teman-teman semua. Nah itu jangan lupa ya, saya ngajarin kita memang mata kuliah data warehouse teman-teman semua. Jadi API ini banyak gunanya. Minimal you tahu data sekundernya teman-teman semua. Oh datanya begini toh. Tapi tetap you harus datang ke lokus ya. Biasain begitu. Itu udah pasti teman-teman semua. Itu you dapat experience yang very very different. Anda dapat experience ketemu orang, silaturahmi. Kamu bisa merasakan ternyata ngambil data langsung di lapangan itu ternyata tantangannya beda. Kalau pakai yang kayak ginian teman-teman percaya sama Bapak, di enter langsung masuk gitu kan. You kan udah nyoba beberapa warehouse gitu kan ya. Nah gitu. Tapi ini hanya untuk jalan kita pertama. Ya, jalan kita pertama. Anda tetap, saran saya tetap harus turun ke lapangan, ketemu orang, ngobrol ya. Kita bersyukur kalau misalnya ternyata data di lapangan Pak lebih banyak gitu kan. Ternyata nanti hasanah data kamu tuh lebih banyak lagi teman-teman semua ya. Jadi jangan dibiasain
API ini segalanya ya. Ini ingat ya, API ini jangan segalanya. Saya bukan, itu kurang tepat teman-teman semua ya. Tetap Anda harus datang ke lokus. Anda harus datang ke lokasi di mana Anda mau nyari data ya gitu. Mau ke badan resmi atau Anda ngambil data ke lapangan langsung ya. Ke sumber yang sangat primernya gitu ya, monggo ya gitu ya. Yang pasti yang kita hadapi ini sekunder teman-teman semua, sekunder. Walaupun ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa government publication atau misalnya data pemerintah yang dipublikasi itu dianggap primer, ada yang berpendapat seperti itulah. Kita mau percaya sama siapa lagi katanya kalau kita nggak percaya sama pemerintah. Tapi itu kan pendapat ya teman-teman semua. Dalam dunia penelitian sebaik-baik data adalah data yang diambil kamu lihat dengan mata kepala Anda sendiri lah. Nah, itu yang kamu lihat itu sebenarnya terbaiknya. Makanya kalau teman-teman di sosial tuh itu seperti itu ya. Jadi mereka lebih percaya bahwa data itu memang kita harus lihat langsung, kita dapat langsung, interaksi langsung di lapangan. Nah itu ya. Nah itu teman-teman semua. Tapi hari ini kita mau bicara yang biasa ya, yang biasa kamu tinggal enter ya. Nah ini nih application program interface. Jadi saya balik lagi ke urusan PDF ini. Nah si BPS ini teman-teman semua dia punya term of use-nya ya gitu ya. Jadi mirip service legal, mirip dengan SLA-nya lah, SLA-nya teman-teman semua, service level agreement-nya. Nah dia cerita terima kasih Anda sudah menggunakan antarmuka pemrograman BPS segala macam. Nah nanti di bawah teman-teman semua itu ada hal yang sebenarnya harus kamu tanda tangani nih. Pak gimana cara tanda tangani? Nah, tanda tangani mah udah pakai ini aja, pakai kamu pakai itu aja, minimal tanda tangan kamu masukin dah situ ya. Sebenarnya ngupload langsung si filenya ini kembali juga sebenarnya menurut saya bagian daripada Anda sudah menyetujui ya. Tapi kalau Anda mau ngedit monggo. Jadi maksud Bapak ada dua option ya. Option pertama adalah Anda tinggal upload ulang aja ya. Jadi option pertamanya teman-teman semua mana sih itu? Nah jadi choose file, si ini kamu upload lagi gitu tuh ya. Jadi pas choose file, si file ini kamu upload lagi. Nah cara kedua karena dia minta tanda tangan kamu teman-teman semua. Nah ini ya menyetujui ya. Ini memang jarang-jarang kayak gini nih BPS masih pakai paper ininya. Nah ya udah kamu carilah software itu yang online juga banyak, misalnya PDF, image, insert. Nah itu ya. Nah itu kalau kamu punya tanda tangan ya udah situ misalnya pakai nah ini ya PDF image insert nih bisa teman-teman semua. Nah jadi nanti setelah di tanda tangan, jadi yang pertama dugaan saya sih kayaknya nggak usah tanda tangan aja, yuk aman teman-teman semua ya. Jadi tapi karena dia nyuruh tanda tangan ya udah kamu upload, nanti kasih tanda tangan kamu, ya udah nanti udah simpen lagi di PDF, upload lagi sini, udah create selesai. Nah nanti kalau udah selesai teman-teman semua, nanti kamu bisa login. Jangan lupa ya nih passwordnya nih, jangan lupa nih ya passwordnya. Nah nanti kamu bisa login teman-teman semua ya, bisa login ke BPS ya biasa seperti ini ya. Anda punya profilnya nanti. Nah nanti seperti ini, nanti ada API-nya. Nanti di sini ada tab application teman-teman semua, itu ada list aplikasi API kamu teman-teman semua. API itu hanya kode aja ya teman-teman semua. Jadi nanti pastikan Anda dapetin kodenya. Nah nanti kamu klik aplikasi aja lah di sini. Nanti kamu melihat kodenya di situ. Nah jadi hari ini teman-teman semua kita mau nyoba satu coding ya. Nah, jadi codingnya saya share dulu ke kamu ya. Oke, ini codingnya teman-teman semua. Codingnya saya share dulu bentar sebelum kita bicara yang lebih luas lagi. Nah jadi ceritanya teman-teman semua pokoknya gitu. Jadi pada dasarnya PPS itu dia punya buku publikasi banyak. Tadi saya udah demoin ya, data kecamatan, data desa teman-teman semua ya, data provinsi, data kementerian, data nasional teman-teman semua. Dia lengkap sekali sebenarnya ya. Nah tapi BPS memberikan kemudahan buat kita untuk bisa langsung mengakses lewat API
Ya, kamu udah nyobain API-nya Yahoo, ya Google Play Store seperti itu ya teman-teman semua. Nah, kita hari ini kita mau nyobain si API-nya punyanya mana ya? Oke, kita mau nyoba API-nya punya BPS teman-teman semua ya. Jadi API BPS kita mau testing teman-teman semua ya. Gampang dah kalau udah ada API mah. Ini bapak aja pembukanya panjang lebar gitu kan. Nah, jadi ini contoh source code. Ini udah bentuknya udah Google Colab ya. Udah saya bentuk Google Colab ya. Google Colab untuk bisa mengakses data BPS. Hanya contoh aja. Tugas kamu sederhana kok ya, karena data BPS ini sangat kompleks ya teman-teman semua. Nah, jadi contoh begini teman-teman semua. Nih, ini ada satu data. Bisa kamu nemu web ini nih, ya. Ini adalah data ekspor impor teman-teman semua. Nah, ya data ekspor impor ya tahun berapa ada teman-teman semua, ya. Jadi data impor teman-teman semua ya menurut kode HS ya gitu kan. 2 digit ya tahun. Nah, ini kan tahun banyak gitu kan, dari tahun 2014 sudah ada datanya tuh ya gitu kan. Nah, ini bahkan kita bisa minta 2024 2022 2023. Nah, itu teman-teman semua ya. Nah, ini ada kode HS nya ya. Misalnya kita bicara live animal, meat, fish. Wah, kompleks data BPS itu ya. Itu kita mau semuanya juga bisa gitu kan ya, tapi ya ini segini aja dulu ya gitu. Pelabuhannya yang mana nih? Pelabuhannya Jakarta, Tanjung Tanjung Priuk lah yang gede ya. Nah, itu teman-teman semua. Negaranya mana? Ini kan itu bicara apa tadi? Impor dari China misalnya itu ya. Nah, bulan apa ya? Januari. Nah, ini kalau manual ya teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya kita mau manual dapetin data ya begini nih. Nah, jadi BPS itu juga menyediakan teman-teman semua, selain dia nyediain buku, dia nyediain yang versi istilahnya kamu bisa custom sendiri lah. Nah, kan tuh ya, custom sendiri. Keren loh teman-teman semua ya. Nah, tapi tetap aja kalau begini kan Anda tetap butuh proses lagi, minimal udah digital Pak ya. Alhamdulillah gitu. Nah, di satu sisi teman-teman semua sebenarnya ini bisa kita akses langsung dari bahasa pemrograman ya, bisa kita akses langsung dari bahasa pemrograman, tapi Anda harus tetap ngerti si logika datanya ya. Nah, jadi BPS tuh punya data banyak banget teman-teman semua ya. Jadi ya Anda harus cek dulu di BPS sebenarnya Anda nyari data apa ya. Nah, sampel kita teman-teman semua, jadi ceritanya kita mau narik data ini ya, data ekspor impor. Kan data tuh banyak ya teman-teman semua ya. Jadi kalau bicara BPS, yuk nyari data apa gitu kan ya. Iya Pak, saya mau nyari data kemiskinan. Nah, gitu kan. Dah nih banyak pilihannya. Nah, ini juga harus dicari buat nih BPS mana nih, kata dia bilang. Kan tadi ingat kan BPS tuh banyak teman-teman semua. Kamu nyari yang di mana? Oh iya, saya nyari yang di Kabupaten Bandung. Nah, tulis Bandung. Nah, itu kan. Nah, ini kan Bandung. Nah, muncullah datanya teman-teman semua. Jadi data BPS ini memang tidak semudah dengan data-data yang kamu sering lihat kemarin-kemarin ya gitu ya, karena datanya sangat luas. Anda harus pelajari pola data dia teman-teman semua ya. Jadi itu tantangannya memang agak luar biasa menurut Bapak ya kalau Anda mau pakai data BPS ya. Memang yang paling gampang itu kayak baca bukunya tadi tuh ya, tapi Anda harus pelajari ya kalau mau pelajari ya. Nah, tapi kita hari ini mau yang gampang aja lah ya. Kamu lihat ya, data BPS banyak banget, pertumbuhan ekonomi, Gini rasio, nilai ekspor, neraca perdagangan, teman-teman semua ya. Semua nilai tukar petani, ini data segala macam ada teman-teman semua di sini. Insya Allah lah gitu, buat penelitian mah cukup ya.
Nah, ini kan judul-judul besar nih. Ya, kunjungan wisatawan mancanegara ya, Wisman ya. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 2025. Wah, ini nyentuh 1 juta uh, wisatawan ya. Alright, nah kita balik lagi sini. Nah, kita mau urusan nambah data ini teman-teman semua. Ya, kamu lihat datanya ya, ada nilai ekspor, berat ekspor, terus ada kode HS. Kode HS itu berkaitan dengan kode-kode inilah. Jadi Anda harus pelajari datanya teman-teman. Tapi kira-kira ini adalah data impor ya. Jadi kita ini ngimpor apa aja sih? Ternyata binatang hidup ada, daging hewan ada, segala macam kita ekspor ya. Kita mau narik data ini. Ya, itu saya source code-nya udah saya share ke kamu. Ya, silakan Anda buka Google Colab-nya teman-teman semua. Ya, nih Anda buka Google Colab-nya seperti biasa ya. Anda buka Google Colab-nya teman-teman semua ya. Oke. Nah, ini teman-teman semua, nanti Anda tinggal upload aja. Ya. Tinggal upload, cari tuh nih kodenya kan. Nah, ini. Jangan lupa kasih nama Anda di depannya ya. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman semua. Oke. Gimana? Bisa dicoba nggak? Kan susah kalau lagi online gini, saya kan bisa monitor kamu lagi ngapain teman-teman semua. Oke, bisa dicoba nggak? Ada yang nyoba nggak? Bapak yang pas Siapa? Yang mana? Pak yang login BPS nggak error? Nggak apa-apa yang BPS. Yang ini aja dulu. Yang ini dulu. Ini ada API saya. Nanti you bisa coba dulu API saya teman-teman semua. Ya, nanti kamu urus dulu. Jadi maksud Bapak nanti kamu harus punya kode sendiri API-nya. Jadi tetap itu bisa dikerjain nanti lah ya. Itu bisa dikerjain nanti ya. Tapi kalau Anda yang udah punya kodenya bagus ya. Jadi teman-teman semua, nanti kita butuh kodenya ya. Nah, kodenya tuh kayak gini teman-teman semua nih. Kamu lihat kan? Nih. Nah, kamu tuh dapetin ini nih. Nah, itu. Ya. Nah, si API key ini ingat kan waktu kita di mata kuliah JS kamu sering pakai API saya kan? You nggak pernah tuh bikin API sendiri buat Google Map ya, karena agak rumit sih kalau Google Map mah, agak panjang ceritanya. Kalau yang ini menurut saya mudah lah, nanti kamu bisa urus nanti ya. Nah, jadi tetap Anda harus punya kode ini sendiri teman-teman semua ya. Jadi belajar bagaimana untuk bikin API key. API key itu selalu ada teman-teman semua. API key ke TikTok tuh ada, API ke Twitter itu ada. Ya, banyak API di mana-mana sekarang tuh teman-teman semua. Dan sekarang lembaga pemerintah tuh banyak dia pakai API. Di swasta juga banyak pakai API. Nah, kamu harus bikin ini sendiri. Kode ini sendiri teman-teman semua. Nanti kamu bisa dapetin di application ini nih. Nanti kalau kamu klik application itu ada tuh kodenya di situ teman-teman semua ya, list kodenya. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi nanti jangan lupa oh iya saya belum ngajarin. Nah, ini nih nanti add application ya teman-teman semua. Lupa tuh saya. Add application. Bikin aja lah nama kamu data asep, data ekspor, data impor ya, asep, nah gitu ya. Jadi pastikan nanti si ininya, si API-nya dibikin ya, URL-nya localhost. Lupa saya nih ya, nggak ngajarin nih ke kamu nih. Nah, itu tadi ya, ke application, add application teman-teman semua. Jangan lupa tipenya others aja, nggak apa-apa ya, others gitu kan, karena kita kan lewat Google Colab nariknya tuh informasinya. Udah, ini copy aja sini aja, nggak apa-apa. Nah, gitu itu teman-teman semua. Nah, nanti tinggal di create. Nah, itu teman-teman. Lari dia. Nah, ini kan si Asep nih. Nah, ini kode ini nih. Nah, ini oke, itulah yang dikumpul nanti. Alright. Nah, kode ini nanti yang kamu pakai teman-teman semua. Jadi masing-masing punya kode masing-masing. Kalau udah, copy sini teman-teman semua si kodenya. Nah, gitu maksud saya teman-teman semua ya. Jadi nanti Anda bikin API key masing-masing teman-teman semua. Gitu ya. Nah, ini biasanya suka error kalau dipakai bareng-bareng si API key-nya.
Nah, jadi ini tugas ya teman-teman semua ya. Setiap mahasiswa harus buat API key masing-masing teman-teman semua ya. Oh iya, Bapak lupa di tugas kita ini sebelah kiri. Nah, ini nih. Nah, lupa tuh. Ini tak API key Anda, API key BPS Anda. Nah, itu ya. Jangan lupa tuh. Masing-masing Anda nanti punya API key masing-masing. Gampang kok teman-teman semua. Tadi udah saya demoin ya. Nanti Anda bisa lihat lagi videonya. Nah, ini jadi nanti teman-teman API key-nya apa aja nih, masukin situ semua ya. Nah, ini kode kita teman-teman semua ya, kode kita. Terus jangan lupa ini kasih ganti nama ya, depannya ganti nama kamu ya, save. Nah, gitu kan teman-teman semua, seperti biasa ya. Jangan lupa ini di share. Nah, gitu kan, ini kayak lagi G Drive kan, biasa lah. Jangan lupa ini siapa aja lah pokoknya. Nah, ini nanti salin linknya teman-teman semua, seperti biasa simpan di link yang Google Colab ini ya. Nah, itu teman-teman semua, simpan sini nih. Oke, nah simpan sini teman-teman semua ya. Jadi simpan sini linknya nanti ya, linknya simpan sini. Nah, ini teman-teman semua, karena kita bakal memproduksi beberapa file seperti biasa kayak kerjaan kamu di Yahoo Finance, itu kita bakal ekspor file lah, CSV sama Excel lah teman-teman semua ya. Nah, itu nanti simpan di G Drive kamu hasil kerjaan ini teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau udah jangan lupa ini di style ya, lihat aja ini stylannya. Nah, di sini teman-teman semua, jadi pastikan Anda udah bikin API key sendiri ya, teman. Silakan gunakan email Widyatama Anda. Pastikan Anda mendapatkan email konfirmasi dari BPS. Tadi udah saya demoin ya teman-teman semua. Upload file ini. Nah, setelah Anda mendapatkan API key BPS Anda, gunakan API key tersebut di coding ini, teman-teman semua ya. Nah, itu pelajari data tadi. Nah, ini saya udah contoh lah ini ya, contoh teman-teman semua ya. Nah, itu linknya semua teman-teman semua. Nah, itu untuk lebih jelas nanti yuk bisa lihat ke link-link ini teman-teman semua ya. Termasuk contohnya juga ada di Science Data nih ya, punya Mas ya punya BPS, bagaimana cara mengaksesnya itu teman-teman semua. Ini bahkan di GitHub tuh ada juga ya. Jadi sebenarnya materi ini bukan materi yang sulit dicari ya, gampang dicari, walaupun dokumentasinya menurut Bapak cukup rumit ya teman-teman semua. Jadi kalau kamu kita lihat dokumentasinya, nah itu tuh, ini dokumentasinya nih, API documentationnya ya. Jadi menurut saya ini cukup sangat lengkap, luar biasa, luas banget asli ya. Jadi kalau Anda pengen baca-baca lebih dalam lagi, monggo dipelajari ini teman-teman semua gitu. Tapi buat urusan kita pagi ini, yang penting mah kamu udah nyoba, itu aja sih buat Bapak sama teman-teman semua ya. Kamu udah nyoba ya. Nah, nanti teman-teman semua, ini API key-nya ya, cobalah di situ ya, error nggak kalau dipakai bareng-bareng. Kalau error berarti coba saya tes dulu ya. Oke. Nah, ini kan aman ya teman-teman semua ya. Jadi ini base URL-nya ya. Nah, ini base URL-nya ini sebenarnya yang bikin Anda harus riset lebih dalam lagi teman-teman semua. Jadi kita ini mau nyari data apa sih sebenarnya ya, gitu. Jadi kalau Anda mau kreatif mengganti base URL, mangga teman-teman semua ya. Saya senang banget ya, gitu. Berarti kamu mau belajar yang lebih kompleks ya. Cuma masalahnya base URL ini teman-teman semua yang Anda harus hati-hati. Tiap data BPS itu kan kolomnya beda-beda namanya. Nah, itu yang Anda harus paham teman-teman semua ya. Jadi untuk data ekspor impor begini nih kolomnya, untuk data kemiskinan begini, untuk data GDP begini, untuk data ekonomi begini. Nah, itu teman-teman semua. Untuk data misalnya Anda butuh data berkaitan, tadi ingat ya BTS itu kan, jumlah BTS di Jawa Barat misalnya gitu kan, bentuknya begini. Ah, ini nih. Jadi di sini yang khasnya ya begitu. Jadi pastikan Anda sudah teliti dulu teman-teman semua ya. Jadi ini yang menurut saya agak berat sebenarnya si base URL ini, yang harus Anda pelajari kolom datanya teman-teman semua ya. Jadi yang tadi ini nih
ya gitu. Jadi contoh untuk data yang inilah ya, data yang ini. Nah, tadi sempat kita lihat sebelumnya teman-teman semua. Nah, ya jadi tiap data ini punya kekhasan masing-masing teman-teman semua ya gitu kan. Anda lihat kan ini data untuk ekspor impor, dia punya agregasinya juga pilih datanya apa yang ekspor impor ya, agregasinya, tahunnya, kode HS-nya. Nah, jadi kalau kita contohin sedikit ya begini nih ya, jadi kompleksitas datanya itu yang sebenarnya yang mungkin Anda butuh waktu lebih, tidak semudah Anda kayak kemarin kita lakukan di beberapa data kayak Yahoo Finance, polanya mirip-mirip. Di Badan Pusat Statistik ini teman-teman semua itu data sangat macam-macam beragamnya ya. Nih kamu lihat kan nih, pertumbuhan ekonomi kita menuju 5% ya, masih alhamdulillah. Nah, ini teman-teman semua lihat datanya kan beda lagi dia. Ya, gitu teman-teman semua. Datanya udah beda lagi, teman-teman semua. Ini nanti kalau lihat di JSON-nya ya. Nah, ini nih. Ingat kan tadi ya nih, buat narik data ini teman-teman semua. Ini laju pertumbuhan PDB dari 2010. Nah, ini datanya begini teman-teman semua ya. Coba kita lihat ini JSON-nya. Nah, kan lihat belum punya WPP. Nah, kamu kan baru daftar. Nah, ini endpoint-nya teman-teman semua. Ini endpoint-nya, ini salin. Nah, ini endpoint-nya. Kalau kita lihat di sini coba panjangnya. Nah, itu tuh. Ini endpoint-nya teman-teman semua. Ya, endpoint-nya begitu. Jadi Anda harus pelajari datanya dulu teman-teman semua ya. Anda harus pelajari datanya dulu. Nah, ini kan. Nah, jadi data BPS ini memang cukup luar biasa kompleks teman-teman semua ya. Dan kadang-kadang mungkin tidak semuanya ada API-nya juga ya teman-teman semua. Barusan yang ada API-nya itu siapa tadi? Yang di sini tuh ini neraca ekonomi ya, tapi ini neraca ekonomi tadi iya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi ini buat ke depan aja kalau memang Anda minat untuk riset pakai data BPS ya. Ada kakak kelas kamu tuh si Yunus ya. Si Yunus itu pakai data penerbangan ya. Nah, jadi si Yunus itu pakai data penerbangan, bukan penerbangan ya, penumpang jumlah penumpang ya, jumlah penumpang bandara kali ya. Nah, jadi kakak kelas kamu tuh lagi riset ini teman-teman semua, ini kali ya. Nah, jadi statistik transportasi udara ternyata ya. Nah, ini nih pokoknya nih. Tapi kakak kelas apa nih statistik transportasi udara, cuma bentuknya udah publikasi ya. Bukan. Nih, jadi tidak semua juga si Bapak lupa Yunus gimana bisa dapat datanya tuh. Ini kali. Coba kita lihat. Jumlah penumpang pesawat di iya bener. Ini nih percis itu yang kakak kelas kamu ambil nih. Dia ambil data hampir dari 2006 katanya kemarin. Bener tuh. Iya. Ini asli Bapak nggak tahu ya, pokoknya si Yunus kemarin pakai data itu. Ya, jadi datanya tuh diambil dari 2006 sampai 2024 ya. Berarti lumayan kan datanya ya, hampir 18 tahun tuh ya, data 18 tahun. Bandaranya bandar besar semua sih gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 bandara besar lah. 5 bandara besar, data 18 tahun ya, lumayan lah teman-teman semua. Kemarin rasanya kurang dari 1000 ya datanya si Yunus tuh ya. Dia kan ceritanya mau memprediksi tiket pesawat ya, cuma karena susah dapat data historicalnya, data warehouse-nya, akhirnya dia pindah judul. Bapak juga nggak tahu nih. Tadi saya cuma ngasih ngasih kata kuncinya ya teman-teman semua. Nah, ini kan ada JSON-nya nih teman-teman semua, bisa kita ambil ya teman-teman semua, seperti itu ya.
Nah, jadi Anda pelajari. Nah, yang si Yunus menurut Bapak ini masih gampang ya kelihatannya polanya dibandingkan nama yang ekspor impor itu lebih kompleks sebenarnya. Ini JSON-nya, ya endpoint-nya nih teman-teman semua, nih endpoint-nya ya. Nah, nanti kita bisa pakai dari endpoint ini dipakai di si base URL itu. Nah, jadi base URL ini nih ya hubungannya dengan si endpoint barusan nih teman-teman semua ya, hubungannya dengan yang mana tadi. Nah, sama yang ini ya teman-teman semua, dapatkan JSON endpoint web API-nya. Tadi saya minta Anda dulu daftar dulu. Nah, tapi di pagi ini saya minta kamu nyoba aja dulu lah ya. Yang penting mah datanya muncul. Kan kalau datanya muncul kita bahagia gitu kan. Kita coba dulu lah. Lanjutin teman-teman semua. Ini data adalah data pola yang urusan ekspor impor ya teman-teman semua. Nah, ini ada satu contoh teman-teman semua ya, kita jalanin dulu lah. Ini kan lihat ya, jadi saking kompleksnya di data API-nya BPS ya, sumber satu, berarti satu nih ekspor, kode HS-nya 0102 ya, jenis HS-nya 1 ya, tahun 2022 yang diminta teman-teman semua ya, periode 2. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting teman-teman semua. Anda mau narik data berapa banyak gitu kan ya, gitu ya, 5 tahun, 10 tahun ya, atau kasih ya Yunus 18 tahun teman-teman semua ya. Nah, itu teman-teman semua. Nah, ini kita sampel aja lah ya, sampel ya. Jadi ini parameternya ya teman-teman semua. Ini parameternya ya, parameternya nih semua ya. Jadi ini kelihatan di sini, ini parameter ini ya. Nih sampai ke kanan nih, kamu lihat kan CTR tahun nih dari kiri ya, berarti tahun biasalah tahun data. CTR berarti negara asal atau tujuan. POD pelabuhan. Nah, itu kode-kodenya tuh ya. Jadi dari metadatanya kita harus tahu nih, dari metadata ininya Proforig, nah, itu kode-kodenya. Jadi ini kan banyak variabelnya teman-teman semua. Jadi tidak mudah ya gitu ya. Jangan lupa ini case-nya ekspor impor. Anda urusan si Yunus ceritanya beda lagi teman-teman semua ya. Jadi nama-nama kolomnya aja. Ini si Yunus oke lah, API-nya ini teman-teman semua si Yunus ya. Tapi kan nama-namanya nanti beda ya. Mungkin ini lebih sederhana ya dibanding ekspor impor lah ya. Ini berkaitan hanya keberangkatan paling di atasnya, departure, kemudian arrival-nya mana? Rasanya ada arrival-nya deh. Keberangkatan kok nggak ada arrival-nya? Si Yunus tuh ada arrival-nya tuh. Ada kedatangan maksudnya. Keberangkatan. Kok keberangkatan semua ya? Nah, kayak gitulah teman-teman semua. Jadi Anda harus lihat pola datanya. Nah, ini bisa diambil dari metadatanya. Jadi kita tahu, oh metadatanya tuh itu teman semua ada istilahnya net wage. Nah, net wage itu berarti berat ekspor ya. Apalagi itu barusan. Kode HS. Kode HS adalah kode dan deskripsi dari HS. Nah, si kode HS ini, profit ini, teman-teman semua, value itu dipakai dalam coding nanti. Ya. Dipakai dalam coding teman-teman semua. Kalau kamu pengen lebih spesifik gitu kan ya. Saya pengen kode HS sekian. Nah, gitu teman-teman semua. Kamu lihat nih kode HS nih. Nah, itu tuh. Dari sini teman-teman semua. Makanya kita butuh tahu metadatanya. Ya, teman-teman semua. Oke. Ini udah semua belum? Oke. Ya. Right. Nah, itu teman-teman semua. Nah, ini dengan parameter ini teman-teman semua ya, dengan parameter ini kita coba turunin datanya. Nah, kalau ini mah gampang. Terus terang yang susah satu ini mah bisa lah ya, base URL bisa ya. Kemudian nanti nurunin base URL sama ini sama nih. Sama gampang lah, lihat kamu lihat kode HS tuh ya. Nah, jadi dari situ teman-teman semua, ini juga bukan Bapak bilang gampang ya, tapi istilahnya butuh kita pelajari si kode API-nya teman-teman semua ya. Nah, nanti
dari sini baru kita bisa bikin parameternya seperti ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman semua. Nah, itu jalan sempurna ya. Nah, sekarang kita coba nurunin datanya ya, teman-teman semua. Ini yang ini udah tadi kita eksekusi ya. Ini datanya udah muncul, kamu lihat tuh. Tuh. Ini data itu. Ini datanya udah muncul tuh. Oke, ya ini kan print nih. Saya cuma print layar. Nah, ini udah muncul. Nah, teman-teman semua jangan lupa nih ganti nama Anda. Nah, itu kan saya bilang nama Anda tuh. Ini output untuk API call 1 ya. Jadi contoh untuk API call 1. Nah, ini nama Anda jangan lupa diganti ya, teman-teman semua. Nanti karena produce bakal nama Anda ya gitu, teman-teman semua ya. Nah, jadi dari sini teman-teman semua, kamu lihat ini buka dulu begini kan. Nah, ini kita mau ekspor ini ke pokoknya teman-teman semua, ini kan data frame ini kan. Data frame ini terserah lah suatu hari mau ekspor ke database, ekspor ke sistem-sistem lain ya. Nah, kita mau ekspor buat tugas kita ya. Nah, ini kamu ekspor teman-teman semua. Nah, ini kan muncul nih. Sebentar. Kalau belum muncul juga, itu muncul ya. Oke. Nah, itu datanya 2 ya, teman-teman semua. Jangan lupa tuh. Ini diklik kanan, diunduh. Nah, diunduh teman-teman semua. Diunduh ya, unduh ke download misalnya. Oke, ini juga diunduh teman-teman semua. Nah, itu 2 file ini kamu pindahin ke G Drive kamu ya. Oke, jadi nanti link G Drive-nya jangan lupa seperti biasa disimpan di sini nih, pas sini nih ya. Oke, nanti datanya kamu simpan di sana teman-teman semua ya. Nah, itu ini kan yang tadi barusannya, ini yang versi Excel-nya ya. Nah, ini datanya bisa diambil teman-teman semua kan. Waduh, nanti ini kan sebagai pembuktian lah bahwa datanya kita udah unduh gitu ya, teman-teman semua ya. Kita unduh, coba kita langsung ratain cepat. Nah, ini ya. Karena kita parameternya minta ini kan tadi CTR, POD, kode HS-nya, netweight-nya, value-nya teman-teman semua, profit-nya, tahunnya gitu. Ini data yang diunduh adalah 172. Oke. Nah, kamu lihat ya. Lihat nggak kode HS-nya 0102. Nih. Kode HS-nya 0102. Kenapa, Pak? Ya, karena memang kita mintanya 0102. Makanya kenapa di sini untuk data ini kita dapatnya 01. Nah, ini 01 dan 02, teman-teman semua. Pak, kamu lihat waktu tadi kita di awal kan banyak data tuh ya, teman-teman semua. Banyak banget ya, 01, 02, 03, 04. Jenisnya banyak banget tadi ya. Nah, ya karena kita requestnya cuma 0102, teman-teman semua ya. Nah, itu ya, jadi di situ ya. Jadi ini kita udah lihat cara tekniknya teman-teman semua. Dia 01 ada semikolon kan, ada semikolon 02 ya. Kalau you mau titik 2 03 04 ya, tapi kan Anda harus tahu dulu ya, kan tadi Bapak bilang pelajari datanya dulu teman-teman semua ya, pelajari datanya dulu ya. Mana tadi kita, nah ini kan, lihat kan 01, 02, 03, 04. Nah, ternyata untuk urusan data ekspor impor banyak banget gitu kan. Mana yang Anda mau? Semuanya, Pak, gitu ya. Itu urusan kamu lah kalau mau semuanya gitu kan ya. Gitu, ternyata banyak banget. Nah, gitu kan ya. Jadi ini tahunnya juga banyak banget, teman-teman semua. Tahunnya banyak banget. Dan kita cuma minta 2002 doang. Nah, ini ya. Ya. Lah, datanya itu kan banyak barusan ya, dari tahun segala tahun sampai berapa ujungnya. 2014 lah. Berarti ini tidak ada data sebelum 2014. Tapi lumayan lah buat penelitian teman-teman semua ya. Nah, berarti ya you jajarin tuh tahunnya pakai titik koma di sini tuh. Sono jajarin you mau dari tahun berapa gitu kan ya. 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Berarti udah memenuhi syarat sebagai data 10 tahun terakhir ya. Karena kan 2014 pertama kali di launch ya, teman-teman semua. Nah, jadi inilah kita memfilter ya, kan hebat ya teman-teman semua ya. Jadi Anda cukup duduk manis asal ngerti
pola datanya. Makanya dalam dunia data warehouse itu teman-teman semua tidak hanya sekedar enter API ya, mungkin untuk Yahoo Finance kemarin untuk urusan Google Play Store kamu indah banget gitu ya, tapi untuk urusan yang BPS ini jelas sebenarnya lebih kompleks ya teman-teman semua ya, tergantung sumber data BPS-nya yang mana. Nah itu teman-teman semua ya, ini tadi udah diekspor ya, jangan lupa tuh ganti nama Anda ya, jadi nama Anda ganti pokoknya tuh ya, satu kata aja nggak apa-apa ya, satu kata. Jadi jangan lupa satu kata nama Anda ya, langsung ekspor. Berarti ini nanti dikumpul, Anda unduh, simpan di G Drive kamu, G Drive-nya di share. Oke, nah teknik kedua teman-teman semua mungkin lebih mirip dengan yang barusan ya. Nah kita di sini mau menarik data ekspor teman-teman semua ya, jangan lupa ekspor satu ya, impor dua. Makanya kita butuh metadatanya dulu, tadi ada di atas tuh metadata, kode untuk metadatanya. Nah kode HS ini adalah 0102 sampai dengan 10. Nah ini udah pakai pakai coding ya teman-teman semua ya. Kamu ini kan kita cuma minta 10 loh ya, ini nah ini kan bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman semua ya. Sebenarnya pada dasarnya cuma logika untuk apa tuh, untuk pengulangan minta 10 ya, kurang dari 10 ya teman-teman semua ya, sampai dengan 10. Anda tahu sendiri tadi kan sampai 99 ya, ya makanya maunya Anda seperti apa teman-teman semua ya, terserah Anda ya. Nah terus selain itu data yang diambil adalah data rinci berdasarkan kode HS lengkap, bukan 2 digit dan periode bulan teman-teman semua ya. Jika sebelumnya data tersimpan dalam format JSON ya, dapat kita konfirmasi dengan format data frame menggunakan fungsi JSON normalize ya teman-teman semua ya. Nah ini kalau kita eksekusi teman-teman semua ya. Oke, tunggu sebentar. Ini datanya besar masalahnya. Ini datanya besar banget asli teman-teman semua. Makanya sabar ya. Berarti kalau internet kamu agak lelet dikit, sabar aja dulu ya. Ya 11 detik lah ya. Jadi tunggu aja dulu ya. Oke, nah ini datanya udah muncul teman-teman semua. Nah itu di bawahnya tuh, ini kan contoh data lah ya, contoh data ya. Ini totalnya pokoknya kita mengunduh data 56.000. Nah jangan lupa ini yang output Epicall 2, ganti nama Anda ya, jangan lupa ya, ganti nama Anda teman-teman semua ya, ganti nama Anda. Nah Anda eksekusi lah ini ya, eksekusi karena dia udah data frame jadi gak usah dirubah lagi. Nah jadilah yang ini. Nah jangan lupa ini diunduh nanti, right gitu. Itunya mana sih, oh CSV agak terlambat. Right. Nah ini kan ada 2, jangan lupa nanti diunduh ya teman-teman semua ya. Ini datanya udah mulai besar ini ya, lumayan lah, 56.000 data itu bukan buat kelas teman-teman udah cukup lah teman-teman semua. Tapi harus, makanya teman-teman semua Anda dibiasakan bermain data besar gitu kan ya. Kemarin Yahoo lumayan lah ya, Google Colab harusnya Play Store itu juga termasuk menurut saya besar ya teman-teman semua. Mainan kamu besar tuh kemarin yang Google Colab. Nah ini kan udah mulai muncul lagi data kita nih teman-teman semua. Right. Ininya kita kecilin aja. Set. Nah ya. Oke. Nah ini datanya teman-teman semua, yang Proverage, Value, Netwage ya. Singapura CTR-nya ya. Dari mana nih datang tujuan ekspornya? Tujuan ekspor nih, tujuan ekspor nih. Ini tujuan ekspor dari Batam Island to Singapura, Tanjung Balai Asahan. Ya, ini di Sumatera Utara nih, kampung kakek saya nih. Tanjung Balai Asahan ke arah Malaysia. Ini berarti ekspor datangnya dari Tanjung Balai Asahan pelabuhan, tujuannya ke Malai. Nah, ini Atapupu di NTT sana kalau nggak salah, Atapupu ya. Nah, jadi ini pelabuhannya Atapupu, ekspor ke East Timor seperti itu. Ngurah Rai ke East Timor. Ini ada tahunnya, ada bulannya teman-teman semua. Nah ini bulannya teman-teman semua, dia masih nyatu ya, seperti ini. Nah itu tuh kamu lihat ya, nih tuh 03 Maret, 10 Oktober. Nah ya sebenarnya manually bisa ya. Kalau kamu manually itu ya
Pak mau bersihin ini Pak, ya pakai Excel aja bisa sebenarnya ya, pakai Mid misalnya tuh ya, pakai Mid tuh MID Mid ini startnya berapa teman semua, 2 ya, ambilnya berapa, kan polanya sama tuh 2 digit semua, 2. Alright, teks 2, iya bener, udah gitu doang, ambil 2, start 2, dapat deh. Nah, jadi kalau coba mau dapetin, ya kata bapak juga pastikan bahwa sebelum beres Anda lulus dari kampus, pastikan Anda nguasai spreadsheet ini teman-teman semua ya, karena memang spreadsheet ini paling banyak digunakan di masyarakat untuk data analisis ya, terserahlah mereknya apa aja. Saya ini pakai WPS ya, saya pakai WPS, pakai Only Office. Nah ini kan kalau Pak gimana susahnya, ini kalau jepret ke bawah selesai teman, karena polanya sama kan. Cus sama kan tuh, 9 8 ya, Anda ngerti perintah-perintah spreadsheet dasar juga, nggak usah pakai coding selesai gitu teman-teman semua ya, kalau memang Anda pengen dapetin kode ini ya gitu ya, asal polanya sama. Pak kalau polanya beda bisa ada cara-cara yang lebih canggih lagi gitu teman-teman semua. Nah itu ya, nah hubungannya apa ya, itu hubungannya teman-teman semua, itu kita punya coding satu lagi ya. Nah itu jadi ceritanya, nah ini dia pakai ini teman-teman semua, kamu lihat kan tuh ya, jadi kita mau slicing kayak barusan sih sebenarnya ya, tapi tetap ini harus dikerjain, right? Nah ini ya, ini kode ini tetap Anda kerjain ya. Kita mau slicing ya, kamu lihat kan bulannya udah bisa tuh ya kan, nih bulan 1, bulan 10. Nah itu barusan kita pakai teknik Excel atau spreadsheet lah ya. Nah ini kan bulannya udah dipisah tuh, 11, 9 gitu teman-teman semua ya. Nah jadi yang terakhir jangan lupa tuh, ini kita ganti nama Anda lagi nih ya, ini yang versi 2 lah, versi sederhana sih, cuma nge-slicing aja ya, minimal banyak hal yang bisa Anda tes lah teman-teman semua ya, nanti codingnya bisa Anda lebih luaskan lagi buat urusan analisa apapun. Ini kan ceritanya kita mau raw data aja teman-teman semua, di sini tidak ada analisa ya, tapi istilahnya ini adalah kita narik dari data warehouse-nya, API-nya Badan Pusat Statistik teman-teman semua, kita tarik ke laptop kita ya. Sebenarnya kita simpan di Google ya gitu kan, kita tarik di Google, kita nanti bisa olah data ini menjadi berbagai macam analisa, prediksi, visualisasi teman-teman semua ya. Tapi kan kita butuh datanya dulu teman-teman semua. Yuk mau ngomongin data science, yuk ngomongin data mining, yuk ngomongin data visualisasi hari besok gitu kan. Ya ujung-ujungnya kita butuh datanya dulu gitu kan. Ya makanya data warehouse itu Anda harus kenal berbagai macam API, bagaimana cara ngekstrak, bagaimana cara ngetransform, bagaimana cara ngeloading teman-teman semua. Intinya di situ doang sebenarnya ya gitu. Masing-masing itu ada apa ya, challenge-nya masing-masing. Ngekstrak ya mungkin seindah-indah ngekstrak waktu kamu Yahoo Finance kemarin kan, kita nggak butuh API, nggak butuh apa, tes langsung data masuk gitu kan, kita transform, loading. Nah itu mungkin butuh ilmu tersendiri teman-teman semua. Nah jangan lupa ini diunduh ya, nanti unduh, simpan di G Drive kamu, berarti ada 6 ya, ada 6 teman-teman semua. Saya nggak minta kamu untuk mengganti sesuai nanti ya, kalau Anda mau monggo, saya senang kalau mau ada yang challenge, Pak saya mau challenge sendiri Pak, saya mau nyari data BPS kayak itu Kakak Yunus tadi kan bicara data penerbangan gitu kan, silakan ya. Tapi kalau jalan saya senang ya gitu ya. Wah kalau you jalan lapor saya ya, jadi kalau you jalan lapor saya teman-teman semua ya gitu. Kalau jalan tolong lapor saya, kalau nggak jalan jangan lapor gitu. Kalau error jangan lapor ya teman-teman semua gitu, apalagi minta Pak. Tapi kalau diskusi boleh-boleh aja ya gitu, Pak saya diskusi Pak, saya udah mau pakai datanya ini kok nggak muncul. Nah itu kan teman-teman, jadi ngekstrak itu panjang cerita teman-teman semua untuk API kayak BPS ini ya, karena tiap datanya itu beda-beda banget ya teman-teman semua, beda-beda banget, luar biasa orang BPS tuh. Nah ini teman-teman semua, ini kan tadi kan ini masih begini ya
ini kita manually ya. Kalau data cuma 50.000 mah oke lah. Ini nantinya udah ratusan juta tuh. Itu kamu butuh coding lah kalau data ratusan juta. Ini data masih 50.000 gitu ya, masih anggap kecil. Tapi ini Anda mainan data udah besar lah teman-teman semua. Nah ini kan udah mulai dipisah. Nah ini teman-teman semua ya, perbedaannya tipis kok ya. Nah kira-kira itu aja lah teman-teman semua buat pagi ini ya. Jadi pastikan nanti dikerjakan gitu buat urusan mata kuliah kita ini. Itu aja teman-teman semua. Kira-kira sebelumnya ada